Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with me, Jejak Sirudi, menjejakkan langkah penuh inspirasi. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga kabar teman-teman di hari ini selalu sehat, dilancarkan urusannya, dan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Teman-teman, di konten kali ini saya masih terus mengupdate mengenai progres pembangunan jalan tol di Indonesia. Informasi yang saya dapatkan, informasi yang saya berikan kepada teman-teman ini berasal dari pemberitaan yang sudah rilis di berbagai media ya teman-teman. Nah, teman-teman, kalau di konten sebelumnya kita sudah bahas mengenai pembangunan tol Getaci, progres tol Jogja Cilacap, progres tol Jogja YIA. Nah, di konten kali ini saya pengen membahas progres pembangunan jalan tol Jogja Bawen dan jalan tol Jogja Solo per awal bulan Maret 2024 ini. Progresnya seperti apa sih? Nah, ini saya dapatkan sumber beritanya dari Tribun News mengenai perkembangan terbaru tol Jogja Solo dan tol Jogja Bawen hingga awal Maret 2024. Kita baca bareng-bareng ya teman-teman. Proses pembangunan tol Jogja Solo seksi 2 ruas Trihanggo Junction Sleman memasuki tahapan pengerjaan konstruksi boripile hingga box culvert. Humas PT Adikarya Pembangunan Tol Jogja Solo seksi 2 Agung Murhanjanto mengungkapkan, perkembangan penggarapan tol Jogja Solo seksi 2 Trihanggo Junction Sleman terus dikebut. Hingga 4 Februari 2024 lalu, progres pengerjaan konstruksinya telah mencapai 27%. Sekarang sudah naik, sudah mencapai 27% sekarang untuk pengerjaannya, kata Agung dikonfirmasi Sabtu 2 Maret 2024. Sejumlah pembangunan struktur tol terus digarap dan dilakukan beberapa penambahan. Mulai dari konstruksi box yang sudah terrealisasi sebanyak 17 unit dari total 22 box yang dibutuhkan. Sedangkan 5 unit sisanya saat ini masih dalam proses untuk dibangun juga. Box-box tersebut diketahui terdiri dari box culvert, box jalan desa, serta box jembatan. 5 box itu sudah kami kerjakan semua, OTW ya, on the way maksudnya. Untuk box culvert dijelaskan Agung merupakan beton berbentuk persegi dengan rongga besar di tengahnya. Box tersebut dapat digunakan sebagai drainase termasuk pula untuk struktur underpass guna lalu lintas kendaraan. Selain box culvert, ada pula pengerjaan untuk mulai membangun konstruksi borepile. Per 4 Februari 2024 tercatat ada 212 borepile elevate junction ditambah 23 pilcap elevate junction serta 23 pier elevate junction yang telah dibangun. Di samping konstruksi yang terus berprogres, pihaknya juga mulai membuka sejumlah lahan. Agung menjelaskan clearing area itu hanya dilakukan pada tanah yang memang telah dibebaskan. Kekinian kontraktor sudah mulai melakukan clearing di area Trihanggo Sleman. Nantinya pembukaan lahan itu akan menyambung dengan sisi area jalan ring road. Pihak kontraktor pun sudah menyiapkan strategi dalam pelaksanaan pembangunan itu, termasuk dalam hal clearing utilitas di area tengah jalan ring road yang akan ditunda hingga seusai lebaran, sehingga tidak mengganggu ya. Dalam hal ini pihaknya akan fokus untuk melakukan penggarapan yang justru dilakukan pembersihan lahan di tanah yang nantinya akan menjadi penyambung antara jalan tol di atas ring road. Tepatnya yakni berada di tikungan Ngawen yang menuju ke arah Telogoadi. Betul, strateginya kita fokus di situ. Sama dari Nglarang ke timur sudah kita mulai sampai Sungai Bedok, Pungkas Agung. Nah, itu tadi perkembangan di tol Jogja Solo, di mana saat ini sudah ada beberapa tahapan yang sedang berjalan seperti pemasangan box culvert ya, dan juga clearing area. Nah, lalu kita melangkah ke tol Jogja Bawen. Perkembangan seperti apa? Kita lanjut. Pada akhir Februari, pembangunan jalan tol Jogja Bawen terus menunjukkan progres positif.
Pengelola Jalan Tol PT Jasa Marga Jogja Bawen mencatat hingga Februari 2024, konstruksi di seksi 1 yang menghubungkan Junction Sleman di Tirto Adi hingga Simpang Susun Banyorejo sepanjang 8,8 km telah mencapai 51,75%. Adapun progres pembebasan lahan sudah 88,43%. Lahan yang belum bebas ditargetkan selesai pembayarannya tahun ini. Ya, jadi untuk pembebasan lahan pun sama ya, sama di tol Getaci ditargetkan pembebasan lahan pembayaran UGR-nya di tahun 2024. Direktur Utama PT Jasa Marga Jogja Bawen, AJ Dwi Winarsa menyampaikan, pembebasan lahan tambahan akibat ada review desain di seputar Selokan Mataram di ruas tol Jogja Bawen seksi 1 sudah berproses sejak tahun lalu dengan memberikan uang ganti rugi kepada warga terdampak. Pembebasan lahan tambahan ini dilakukan bertahap dan sejauh ini sudah dibayarkan di 7 kelurahan, yaitu di Kelurahan Tirto Adi, Margomulyo, Margokaton, Margodadi, Sumberrejo, Tambakrejo, dan Banyorejo. Progres pembebasan lahan saat ini telah mencapai 88,43%. Untuk sisanya 11,57%, kami berharap proses pembayaran dapat selesai di tahun 2024 ini, kata Dwi, pada Selasa 27 Februari 2024. Ruas Jalan Tol Jogja Bawen seksi 1 yang membujur dari Kelurahan Tirto Adi hingga Banyorejo sepanjang 8,8 km ini juga mengenai bidang tanah kas desa maupun Sultan Ground. Untuk bidang tanah tersebut, sejauh ini telah terbit surat palilah dari Paniti Kismo, Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, sehingga bidang terdampak sudah bisa dilakukan pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi seksi ini, kata Dwi, mengoptimalkan pekerjaan konstruksi di lahan yang sudah bebas, meliputi pekerjaan struktur di jembatan Kali Sangu Banyu dan Kali Mataram. Kemudian elevate 1 hingga elevate 4, pekerjaan box underpass, box culvert, pembuatan badan jalan dan perbaikan tanah. Seiring pekerjaan di seksi 1 yang terus berjalan, prioritas pekerjaan juga dilakukan di seksi 6 yang membentang dari Bawen hingga Ambarawa sepanjang 5,12 km. Kedua seksi ini direncanakan akan beroperasi terlebih dahulu, adapun pekerjaan konstruksi di seksi 6 saat ini sedang dilakukan. Pekerjaan pembersihan lokasi kerja, timbunan tanah, borpile, serta pelebaran pada akses on-off ramp Bawen. Dwi menyebut kegiatan pengadaan lahan untuk pembangunan jalan tol Jogja Bawen ini, pihaknya terus berkoordinasi dengan pejabat pembuat komitmen atau PPK pengadaan tanah jalan tol Jogja Bawen, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, BPN Kanwil DIY dan Provinsi Jawa Tengah, kemudian Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertahanan Nasional, dan Lembaga Manajemen Aset Negara. Tentunya, pembangunan jalan tol akan tetap memperhatikan aspek sosial dan kebudayaan yang menjadi khas keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Termasuk kami juga sangat hati-hati dengan keberadaan cagar budaya, tambah Dwi. Nah, demikian guys, ini progres pembangunan jalan tol Jogja Solo dan Jogja Bawen yang saat ini memang sedang dilakukan tahap konstruksi. Ini memang terus berprogres karena ya pembebasan lahannya juga sudah berjalan dan diharapkan di tahun 2024 ini untuk pembayaran uang ganti rugi tadi disampaikan bahwasanya targetnya pembayaran uang ganti rugi di 2024 sehingga konstruksinya bisa terus bergerak ke arah yang lebih positif sehingga nanti cepat terselesaikan dari target yang sudah ditetapkan. Kita doakan semoga bisa menjadi lebih cepat, bisa sesuai target sehingga masyarakat bisa memanfaatkan akses melalui jalan tol tersebut. Oke, demikian konten kali ini ya guys. Terima kasih buat semuanya yang sudah klik like, comment, dan subscribe sehingga admin ini terus bisa memberikan update mengenai pembangunan jalan tol maupun pembangunan lainnya di seluruh Indonesia. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.